Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu tidak sekedar kata. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita melihat dan memperhatikan kehidupan ini, pasti hampir semua orang Kristen tidak menolak betapa indah dan mulianya kasih Tuhan, betapa luar biasanya kuasa Tuhan. Namun jarang orang yang dapat menariknya masuk dalam tindakan yang nyata dan dapat dirasakan sesama. Banyak orang mengagumi teladan kasih yang murni dan tulus oleh Tuhan Allah kita, yang Tuhan perbuat, saudara-saudara. Namun sangat sedikit yang dapat mengaktualisasikannya dalam hidup. Sering kita berkata, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu juga aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi ketika persoalan terjadi, apa yang terlihat saudara-saudara di dalam hidup kita ini? Sering kita panik dan khawatir, bimbang serta ragu. Ketika kesulitan datang menerpa kehidupan ini, tidak jarang seseorang jadi keikutan sulit untuk memuliakan nama Tuhan serta bersyukur kepada Tuhan. Tidak mampu memperlihatkan hidup yang selalu memuliakan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ketahuilah bahwa kadangkala Allah menguji integritas dan bobot perkataan kita melalui peristiwa yang tidak disangka-sangka. Bahwa bagaimana tanggapan kita terhadap setiap peristiwa yang terjadi itu menunjukkan kualitas karakter kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 sampai ke 7 demikian, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang terkasih, oleh karena itu hendaklah kita melakukan segala sesuatu dengan mata hanya tertuju kepada Tuhan Allah, dengan mata hanya tertuju kepada Tuhan Yesus. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan dengan harga yang begitu mahal. Tuhan merelakan anaknya yang tunggal mati di kayu salib agar hidup kita berarti dan berharga. Kalau Tuhan sudah berani menebus kita dengan harga yang begitu mahal, darah anaknya yang tunggal tercurah demi keselamatan kita, mustahil Tuhan tidak memperdulikan kita. Mustahil Tuhan tidak akan menjaga dan merawat kita dengan baik. Saudara yang terkasih, satu hal yang Tuhan inginkan dari kita di dalam perjalanan kehidupan ini, mari kita memperlihatkan diri kita berharga dan berarti melalui iman kita kepada Yesus. Jangan hanya sekedar kata, tetapi sebagaimana firman Tuhan saat ini berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus,
sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita dalam segala kehidupan kita. Mari kita lakukan hanya di dalam nama Kristus Yesus. Artinya kita tidak bisa bermain-main. Mari menjadi pribadi yang siap memperlihatkan integritas iman kita, kualitas iman kita, dengan tidak pernah bermain-main menjadi orang Kristen apapun yang terjadi. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, mengajarkan kami untuk tidak menjadi sekedar kata menjadi orang Kristen. Kami sering berkata, bagi Tuhan tiada yang mustahil. Selayaknya itu, tidak hanya dalam kata, tetapi kami memperkatakannya karena kami hidup di dalam Tuhan. Bapa, mari Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu melekat di dalam kehidupan setiap pribadi-pribadi yang mendengarkan melalui media YouTube ini, sehingga mereka dikuatkan ketika mereka lemah, mereka disembuhkan ketika mereka sakit, mereka mendapatkan jalan keluar ketika mereka mendapatkan bertemu dengan persoalan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam pagi hari ini, hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat hamba-Mu dimanapun berada. Mari Engkau berikan mereka semangat hidup yang antusias, selalu mempunyai pengharapan dalam Tuhan. Hamba-Mu berdoa tetap untuk Ina Deborah. Mari Engkau jamah Tuhan. Mari Engkau campur tangan. Mari Engkau berkuasa di dalam kehidupannya, sehingga ada terjadi hal yang luar biasa. Hamba-Mu juga berdoa untuk Itoku Tuhan Yesus, Mama Ella, Christine Tambunan. Engkau tahu bagaimana kerinduannya. Biarlah kesembuhan terjadi dengan luar biasa di dalam hidupnya akan kuasa Tuhan. Di pagi hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk enam tulangku Tuhan yang ada di Bandung ini. Tetaplah Engkau yang berkarya di dalam kesembuhannya, di dalam kehidupannya. Tidak terlepas juga hamba-Mu berdoa untuk inang mudaku Tuhan yang ada di Tiga-Lomba. Kuasa-Mu sangat luar biasa. Hamba-Mu percaya ketika Engkau bertindak, inang mudaku Tuhan akan beroleh kesembuhan. Begitu juga semua keluarga dimanapun berada, semua yang mendengarkan kebenaran firman ini. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus, karena tiada yang mustahil bagi Engkau. Hamba-Mu percaya Tuhan akan mewujudkan dan merealisasikan doa ini, karena hamba-Mu berdoanya dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua.